food blogger yang di YouTube di luaran situ tuh yang lagi pertama tuh siapa sih di luar negeri gitu ya, orang benar-benar ngikutin. Dan ketika kita coba, kita trial menunya beneran enak atau enggak. Hai Dozers, selamat datang di Creative Channel kami. Saya Junior Sumantri, ada Dengan Mario. dan kita nggak berdua aja. Ada ini ada itu. Ada yang lihat ya. Yoi. Akhirnya kok akhirnya gue kayak seneng nih. Kita sambut ada Stanis, Bro Stanis. Aduh, thank you very much. Thank you Bro Mario, thank you Bro Joris. Harus mas. Udah thank you itu udah datang di Los Creative Channel. Ketemu tuh. Asli. Bener. Kamu jual apa sih? What do you sell, service? Makanan gua. Makanan. Iya, sama service. Sama lebih besar service. Oh, oke. Ini sell fast, Bro. Halus bener, oke. Bro, boleh kenalin dulu bro. Kira oke. Siapa tahu Dozers kan bisa ngambil ilmu dari dia. Oke. Halo Dozers, saya dengan Stanis, saya dari owner Grill Me Jakarta. Jadi Grill Me itu apa? Grill Me itu sebenarnya catering service, tapi dengan konsep barbecue. No, I said style. Western style. Western style ya. Keren Pasti betul. Preview kan pas Jo. Sama di orang ya Dozers. Yoi, nih ada nih. Kita udah punya. Dozers pasti juga mau kan. Nanti kita kasih slide fotonya ya di sini ya. Nanti kita kenalin satu-satu. Nah, Grill Me Jakarta, barbecue service specialist. Ini nih. Betul. Gimana? Keren banget ini. Jadi gimana nih Bro Stanis? Cikal bakalnya dari Bro Stanis tuh mendirikan Grill Me itu apa sih semuanya? Like what was your first idea like lo? Kok mau bikin ini nih Grill Me nih gitu kan? Dari mana sih Bro? Sebenarnya dari awal itu kepengen bikin restoran bro. Jadi pengen bikin restorannya kecil lah. Jadi waktu itu masih kuliah. Jadi kan waktu nggak banyak yang kosong gitu ya. Terus juga modal terbatas. Kita mau bikin restoran yang kecil-kecil, tapi pas coba dijalanin kayaknya terlalu berat ya, terlalu susah. Akhirnya coba lihat-lihat di bahasa food gitu ya, pameran-pameran makanan. Adalah ketemu barbecue service. Oh, jadi memang sudah ada yang bawa barbecue service gitu ya. Di situ gue falling in love sama konsepnya. Oh really? Nah, benar-benar suka sama konsepnya karena ini catering yang konsepnya beda sama catering biasanya gitu ya. Karena yang kita tahu catering biasanya itu kan pasti tradisional gitu ya. Makanan pasti Indonesian outsiders ya, tutup yang East Coast gitu ya. Buffet. Kalaupun ada Western juga Westernnya paling biasanya jual pasta gitu ya, pastanya juga udah langsung dimasak, tinggal dipanasin doang. Terus biasanya apa ya, kayak salmon Wellington kayak gini gitu. Udah mainstream lah, udah banyak banget. Grab and go gitu lah. Iya, grab and go juga gitu. Begitu ngelihat barbecue service ini, kayak gue bertanya-tanya, apa sih barbecue service gitu? Dan setelah gue pelajarin, oh ternyata dia itu catering. Tapi dengan konsep ya western style, barbecue style, dan dia ada grillnya gede gitu ya. Dan udah pasti yang dimasak steak. Jadi itu benar-benar konsep ya menurut gue saat itu ini jarang banget kita temuin. Dan kalau misalnya gue bikin event gitu ya, entah di rumah atau di kantor, gue pengen manggil vendor barbecue service ini. Oke. Dan kebetulan waktu itu juga kompetitornya masih dikit banget ya barbecue service. Jadi setelah dipelajarin, dihitung-hitung juga gitu ya. Ini kalau mau mulai bisnis barbecue service modalnya pada siapa? Ya, ternyata jauh lebih kecil daripada kita bikin restoran. Karena kita butuhin pasti alat grillnya, terus meja-meja buffetnya, peralatan buffetnya, aturisnya segala macem. Udah itu aja. Dan main ingredients-nya sih. Ya. Kita nggak butuh tempat. Mobil pun waktu itu kita masih bisa akalnya pakai mobil pribadi gitu ya, bukan mobil operasional yang kayak van gitu atau kayak van gitu. Kita masih bisa pakai mobil pribadi. Jadi dari cost-nya itu benar-benar sangat
jauh lebih kecil dibanding restoran, dan itu yang bikin gue pengen banget untuk bikin barbecue service. Crazy. Iya kok, ini tahun berapa? Nah, itu gue juga katanya tuh. Sebelumnya waktu itu sebenarnya tahun 2016, 2017 Cukup kemah ya. cukup 10 tapi 9 tahun loh. Iya, 9 tahun, 10 tahun ya Bang. Oke. Itu start langsung gimana tuh gue? Kalau start itu waktu itu gue belum ngerti soal marketing. Jadi kayak Instagram, kita ada Instagram, Realme Jakarta Instagramnya ada, tapi kita belum tahu nih cara main di Instagram tuh gimana. Jalanin ads kita belum tahu caranya gimana. Jadi marketingnya cuman dia udah dari mulut ke mulut. Iya, berarti belum pernah Mario. Iya. Belum pernah Mario. Kalau udah sih udah. Ini ya, lebih cepat. Iya. Lebih cepat ya. Grill everyone gitu. Grill gitu tuh. Grill everyone. Oke. Jadi 2016 itu lo akhirnya lo prosesnya akhirnya lo masuk F&B tuh gimana? Sebelumnya tuh lo emang suka F&B atau Sebelumnya suka F&B, suka makan ya. suka makan? Emang kebetulan Kok bisa stay in shape ya? Kita gimana? Ini gue makan jaket. Ke jaket ini. Oke. Jadi emang suka makan satu. Tapi suka makan tuh orang ada yang suka makan juga ngeliatin bisnisnya gitu kan. Tapi lo gimana? demen makan dan emang dari dulu kalau beta lagi, jadi misalnya lagi sama family gitu ya, pergi makan ke resto yang gue suka gitu ya, gue tuh pengen kayak punya bisnis bikin restoran ya gitu. Ya Apa tuh restonya? sebenarnya sih kalau dari dulu makanan yang gue suka ya lebih ke Japanese, lebih ke Western gitu, kayak dia macam-macam gitu ya. Escape kayak datang, lucu nih konsepnya, tempatnya, makannya juga enak. Ambience-nya enak, service-nya enak, gue pengen deh one day punya restoran kayak gini. Oke. Dari situ lah deh. Dari situ ya mungkin itu yang bikin kayak pengen terjun di F&B, atau ada background F&B sama sekali. Jadi gimana dong kalau misalnya ada background F&B, like how you set up the venue bro? Sekarang kan ini pembagian juga keren-keren banget nih. Dan lu ini bareng nih kalau misalnya yang produk-produk ini bukan produk murahan, ini produk premium ya. Like how do you start this? Like gimana lu pilih dagingnya, atau how do you know like what kind of grill yang lu mesti beli dan Awalnya modal nekat ya. Modal nekat. Jadi ya udah gak tahu apa-apa soal ingredients-ingredientsnya gitu ya, soal dagingnya, soal supplier-suppliernya, benar-benar gak tahu apa-apa. Cuman tahu makanan enak doang. Ya udah modal nekat. Coba jalanin, coba cari tahu. Dan kebetulan saat itu jadi dari keluarga memang ada link bisnis baru untuk jual daging. Jual beef gitu ya, Australian beef. Sebelum 2016. Itu di Mall West kurang lebih sama ya tahunnya. Typingnya sama gini nanya pas, typingnya sama. Oke. Dari situlah dari situ ini jadi. Iya. Nah terus gimana tuh? Biasanya mas. jadi lu modal backupnya, modal dagingnya dari situ. Ngambil daging dari situ. Iya, ngambil daging dari situ. Terus ya ingredients yang lainnya kita pelajarin lagi. Oke. Terus juga sempat ya ini belajar sama professional chef gitu ya. Belajar basic cooking. Karena kan nggak ada background di F&B sama sekali ya. Jadi kan masak pun juga masak di rumahan doang gitu ya. Ya kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ coba pelajarin, dan pas awal-awal kita introduce barbecue service gitu ya, introduce grill nih. Setahun pertama yang mesen cuma 4 kali. Yang mesen cuma 4 orang. 4 orang. Satu yang dipesan dia dalam setahun. Orangnya sama like. Beda sih. Tapi kenalan semua. Oke. Tapi yang pertama tuh datangnya dari mana berarti? Yang pertama itu pesan dari my cousin. Oh oke. Jadi dari sepupu dia pertama kali dia mesen, terus yang kedua kali tetangga, ketiga kali temannya sepupu, yang terakhir juga temannya tetangga. Oke. Jadi udah word of mouth lah ya, word of mouth itu. Maut aja gitu. Tapi ini di awal lu sendiri dong atau lu? Bener sih. Berarti Asli. lu sudah ini lu yang grill itu? Ya, jadi sendiri dan ada yang ngebantuin. Jadi yang ngebantuin itu kayak freelance worker gitu ya. Oke. Ya, copotan lah ya. Copotan gitu ya dari worker. Jadi udah kita bisa nge-handle mungkin 10 orang sampai 15 orang cuma 2 doang. Ekipun juga kita angkut semua sendiri. Iya. Oh wow. Kita setup semua sendiri.
Ini justru ini ya, justru kerja kerasnya di depannya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gila ya, lagi sih banyak bisa kayak gitu ya. Bisa sampai sekarang mau ya berani juga waktu itu ya. Kok nggak mikir panjang gitu ya? I see. Tapi gimana lu dapet peracikannya tuh bro? Misalkan anda minta kayak daging apa kan ya? Gue aja sampai sekarang ya, gue masih belum tahu all tons of the beef gitu kan. Dan nah kayak gitu, what kind of like, bagaimana lu edukasikan itu? Apa dari YouTube, apa dari buku? Ya. Yang dari YouTube juga tuh. Dari YouTube juga sama dari kita pelajarin langsung gitu ya di resto-resto yang udah ada. Mungkin kayak di supermarket atau di meat shop gitu ya. Di meat shop yang udah ada, ya kita coba trial di situ. Kita coba beberapa cuts yang mungkin ini bisa jadi menu yang oke nih untuk steak gitu. Ya kita coba trial di situ. I see. Kita pelajarin kalau di luar negeri potongan-potongan daging apa sih yang sebenarnya mereka pakai gitu selain cuman rib eye, tenderloin atau sirloin, karena itu udah biasa banget. Ya Java Puffs itu kan itu very common. Setiap kali ke resto pasti pilihannya udah 3 itu aja. Iya. Sementara sebenarnya pilihannya banyak Banyak banget. Pasti banyak sih ya. Tuh, there's a lot of secondary cuts yang which is very good gitu. Nah itu dipelajarin semua sendiri tuh. Pelajari semua sendiri. Jadi ya semakin lama untuk kita ngejalanin bisnis, pasti kan kita akan berkecimpung di dunia itu, kita akan pelajari gitu ya. Iya. Ketemu supplier pun juga kita akan nanya terus gitu ya. Ada potongan daging baru apa? Tapi kalau potongan apa nih yang lu suka? Jadi yang ada MB atau lu lebih ke Australian atau Japanese? Oke. Jadi kalau ngomongin potongan ya, kalau potongannya itu I prefer secondary cuts. Jadi like picanha. Oh, Picanha, terus oyster blade udah ya. Oyster blade ya, oyster blade kuda. Terus chuck eye roll. Nah itu bagian-bagian secondary cuts yang Chuck berarti agak perut bawah. ada ke perut ya. Jadi dia hampir ke rib eye sebenarnya. Ya, rib eye. Ya. Nah itu Gue tinggal ya. Kita punya temen yang kayak gini gue ngerti. Kalau mau daging sapi di mana gue nggak tahu. ya jadi secondary cuts itu dia sebenarnya punya flavor yang lebih menonjol gitu. Primary cut. Ya. Terus juga mungkin kalau sudah kebiasa untuk nyobain secondary cuts, kayaknya jauh lebih seru gitu ya, jauh lebih costing kita makan di secondary cuts. Karena primary cuts itu ya udah biasa, udah terlalu mainstream, di mana-mana pun juga kita bisa dapetin. Betul. Cuman masalah dari gradingnya aja gitu yang membedakan gitu. Itu kalau dari cuts 3 pilihan itu, kalau untuk grading, gue pribadi gak gitu suka yang gradingnya tinggi-tinggi. Kenapa bro? Mungkin di rata-rata orang mau tadi ya itu bina ya bom bisa 100 gitu aja. Bisa terus nggak? Atau MBA sekalian ya. Sampai kita soalnya udah sampai edukasi dia bro. Nah, ini gimana kalau bro? Mungkin karena semakin tinggi grading, flavor baterainya kan semakin tinggi ya. Flavor baterainya semakin tinggi. My personal favorite gitu ya. Gue lebih suka yang terlalu bateri. Oh, oke. Jadi mungkin mentok di MB5, MB6 itu udah oke gitu. Jadi chewy-nya juga dapat. Baterainya gak terlalu too much gitu ya. Jadi ya masih bisa blend. Berarti yang lu suka lebih ke texture piece ya? Texture juga nih. Karena kalau terlalu chewy dan terlalu bateri juga, kita kan nggak makan daging juga sebenarnya. Betul. Hilang langsung. Iya, nggak isi ya. Gimana? Benar. Dan soalnya personal ini kayak lebih gampang buat kenyang aja jadinya kalau nonton kayak gitu, karena lebih cepat enak ya gitu. Bukan kalau di grill juga tambah cepet siut bro. Menyusut itu ada juga. Yang minta 1 kilo bakti di grill cuma jadi 500 gram. Kalau itu tergantung brandnya. Tapi apa yang membuat secondary cuts itu nggak nggak menjadi common ya? Ya. Itu kenapa sih? Sebenarnya itu enak juga kan? Iya, benar. Mungkin karena secondary cuts di sini education untuk secondary cuts itu belum terlalu banyak, dan orang mungkin tahunya secondary cuts daging murah gitu ya. Jadi mendingan ya gue primary cut aja lah.
Oke. I see you alright. Sebenarnya iya balik lagi ke gengsi orang juga gitu ya. Kalau makan di restoran, I see. biasanya lagi ngedate gitu ya. Pesannya bukan sirloin atau ribeye atau tenderloin, tapi pesannya secondary cut sih gitu. Rendang gitu ya. Daging apa nih rendang? Jadi lapar. Ya, sama gue juga belum makan. Lapar. Itu makanya masalahnya kalau kita Ngomongin makanan ya makanan tuh ini cepat emang ya problem kalau ya ini ya lapar. Gitu. Tapi biasanya sih dari yang 4 itu, ya, dari 4 konsumen halal itu secondary cut semua. Nah itu kita masih pakai primary cut. Primary cut. Waktu itu gue pun juga belum tahu secondary cuts ada apa aja gitu. Jadi tahunya udah cuma ribeye, sirloin, tenderloin, Iya. dan yang kita bawa itu aja. Sekarang kalau dipakai tuh tetap ada dong kayak misalnya tenderloin. Ya ada. Ada apa multi Tidak apa gitu. sirloin, ribeye itu kita tetap. Itu jadi main menu kita ya kan. Kadang edukasi orang awam pengen taunya itu doang tuh ya kan dulu baiknya steakhouse pasti tenderloin sirloin. Tenderloin yang itu banyak minyak, sirloin ini lebih banyak. Iya deh, Depends on what one right? Gitu kan. betul. Dan juga market di sini kan sebenarnya nggak terlalu tahu lah tentang sana ya, ini ya aman gitu ya. But tapi I think this is a good point for you tuh. Maksudnya I think kalau misalnya ini memang gue juga sendiri, ya ini ngerti-ngerti karena kita juga ya nongkrong banyak teman-teman pemain restoran ya. Kalau enggak juga jarang ya kok masih ya kita diedukasikan seperti itu kan. Kayak tadi kan banyak sapi itu besar loh. Iya, oke. Which is a lot of part yang sebenarnya itu yang menarik seperti itu. Yang lo menarik. Kayak tadi yang lu bilang oyster clit juga banyak orang yang tahu tuh kita tahu. Benar baru kita ngomong tentang. Gue baru tahu tadi. Ya, tapi di Barbuda juga ada 1.300 gram itu yang namanya Ferrari-nya tuh ya enak ya. Tuh kalau di Jepang disebutnya bisuji. Bisuji, betul guys. That is the most like rare. Itu malah paling berat. Baik deh. Karena satu sapi itu ya cuma berapa gram doang bro. Berarti kalau lu nggak beli satu sapi ya lu nggak dapat. Oh gitu. That's why it's expensive monster. Gitu. Kalau di ikan juga sama kan, lu ada Seberapa ini ya? Seberapa expensive? lumayan. Kalau misalkan lu di premium restoran itu cuma segelintiran doang itu udah kurang lebih sekitar 800 ribuan. Di Sorlite kan tuh berapa? Sekitar segelintir. 300 per graman nih, 300 ounces per gram. Per gram ya. Ya per gram ya Pak. Per gram loh. Oke, bukan per kilo ya, per gram. So, kalau bisa ngomong dagingnya kadang kita ngomongin per kilo kayak ada. Karena itu salah dulu common partnya. Tapi the essentialnya kayak lidah selebihnya di talk about per. Iya. Tapi di Indonesia sebenarnya enak kalau pesan sapi yang secondary cut sih. Itu lo bisa dapat duit karena dia ada gajinya. Oh gitu ya? Gaji ya? Oke. Boleh gajinya bisa di-spell apa boleh? Oke. Dari setelah dari 2016 itu sebenarnya kan cuma 4 nih gitu. Iya. Itu tuh apa tuh tantangan lo di situ? Jadi 4 itu berarti tiap 3 bulan sekali dong ya? Iya, cerita aja kan udah tahun ya, udah setahun. Tapi di saat itu lu masih financial masih ada support kan dari keuangan? masih karena masih kuliah. Oh masih kuliah saya kuliah waktu itu. Oh wow masih kuliah. Oh udah mikirin seperti itu ya. Masih Ya sangat entrepreneurship-nya kuat banget itu ya. Nice. Dan ceritanya gimana ya? Abis 4 kok bisa tiba-tiba like Iya, jadi main ada question 2016 kan? Ya, jadi setelah 2016 itu pas di 2017 juga sama sebenarnya. Kita nyentuh orderan kita itu ya udah antara 4 sampai 5 kali orderan dalam setahun, masih sama. Tapi di tahun itu udah mulai dapat customer tuh yang kita nggak kenal sama sekali. Jadi waktu itu pas banget lagi bikin skripsi, kita udah kontak mau orderly service. Terus first thing that come in my mind waktu itu, ini gue tolak aja kali ya. Kan udah jarang operating nih, belum bisa service-nya gitu kan. Udah sempet kayak dilema tuh mau ambil apa enggak. Tapi tetap akhirnya gue ambil, dan di situ gue tanya, after kita udah selesai eventnya gitu ya, kok bisa manggil ke Grillme? Tahu dari mana gitu? Dia bilang vendor langganan gue lagi nggak bisa. Lagi oke. Jadi ya udah gue cari vendor lain dan ketemu, ya udah ada Grillme. Ya udahlah, kita coba gitu. Ya udah, akhirnya dari situ branding pertama kali kita dari Instagram. Karena dia nyari dari Instagram, dan kemudian dari hashtag gitu kan, Barbecue Service. Dan akhir 2017 mau ke 2018 itu kita udah mulai banyak dapat yang random customer juga
sama yang dari mouth to mouth juga gitu. Oke. Dari situ baru mulai tuh yang tadinya setahun cuma 4 kali sampai 5 kali, itu sebulan bisa 2 kali 3 kali, bertahap nambah gitu. Oh wow. It's a good blessing. Dan pas banget itu pas lagi skripsi ya. Setelah skripsi selesai terus langsung. Skripsinya lu buang dong ya. Nah tetap sidang udah lewat. Coba tahu ditanya. Lo ngambil apa ya di jurusannya? Hukum. Oh, Ada kan dari hukum. Makanya di grill me. iya. Pasti. Nah, kalau udah bisa di grill. Bangga lu kayak. Oke. By the way, tadi ada kata-kata yang buat anak dari Libus. Tadi lu bilang kan, sebenarnya hook ya dari sebenarnya ini lu bisa dicari di dalam sosmed itu adalah dari hashtag. Nah itu teman-teman, hashtag tuh sangat-sangat berguna. Hashtag lu tadi yang bilangnya grill me, Pak. Mereka super service di rumah, baru service Jakarta. Nah itu dia. Justru kalau misalnya menurut gua, itu yang sebenarnya kelihatannya biasa, tapi itu yang betul. Kebanyakan lu dari teman-teman kita ya, yang di F&B atau maupun yang berusaha di lewat Instagram ya. Karena mereka tuh taruh puisi, bro. Mereka tuh terlalu taruh yang keyword-keyword yang gak pernah dicari sama orang. Benar. Nah itu masalah. Ya andai kata kalau misalnya kita jualan baju baik, ya tulisnya juga yang baju yang baik. Jangan kita taruh tulisnya hashtagnya adalah baju apa ya, baju bocah ini ya saya. Mau nyari baju bocah. Ya itu yang mesti di. That's a very good marketing strategy. That's something yang aku pengen point out. That is very smart. Karena itu sebenarnya jadi digital asset yang dimana ke depannya bisa boost sales. It's actually a SEO system. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang bagaimana biarpun kita nggak bayar SEO di sosmed itu, cara bekerja search engine adalah memang ritme ya. Kayak misal hari ini gue mau beli kopi nih, ya pasti kita ke Instagram, ke YouTube lagi. Kemana? YouTube Dos ya. YouTube Dos boleh kita nanti kita ada kopi sendiri. Nah, jadi kita akan carikan kopi, ya kan? Dan berarti nanti kan hashtag tuh kopi apa, atau nama kopi apa. Atau nanti di deskripsi kan kita dikasih 30 kata di dalam, kayak misalkan Green Bus kan ada 30 kata tuh yang men-introduce apa servisnya, apa bisnisnya. Nah, itu jangan dipuisikan. Kalau orang lain suka komplain, udah pakai Instagram gini kan jalan dia, pas gue baca, ya yang ditaruh itu gibberish ya kayak yang nggak kebaca sama seperti SEO-nya. Sekarang konsumennya nyari stainless pasti grill mie Jakarta. Langsung stainless bro. Oh iya. Langsung stainless. Oke, berarti setelah 2018 kan emang kurva naik ya. Naik banget. Nah, lu ketemu pada akhirnya di masa semua orang lagi tiarap tuh COVID ya. Iya, tapi lu kan ada casual dining ya, iya, tapi premium gitu kan. Dan di masa COVID itu sebenarnya lifestyle itu naik. Ya kan. Kalau di sisi lu gimana tuh dari segi bisnisnya? Ya. Pas COVID itu kita kena impact juga ya. Jadi kita banyak hilang customer yang corporate dan mereka biasanya di weekdays. Tapi karena pas COVID itu jadi WFH, jadi ya kita banyak hilang customer di corporate itu. Terus juga customer rumahan ya tadinya mungkin bikin event bisa sampai 50, sampai 100, sampai 100 packs gitu ya. Mereka jadinya kan minimize banget tuh bidungnya. Jadi mungkin cuma 10 packs. Ya kadang nggak berani ngurus ya. Kita kena impact kita kena impact. Tapi waktu itu kita lakuin, kita fokus untuk jualan online meat shop-nya. Jadi kita fokusin jualan online meat shop sama menu-menu ready to eat yang kita kirim langsung ke customer. Jadi nanti customer setelah beli dia panggang lagi di rumah. Langsung makan loh. Oh, langsung makan. Iya, atau udah kita masak. Jadinya udah nggak perlu dipanasin. Oh ya paling panasin doang ya. Udah nggak perlu dimasak lagi. Berarti sebenarnya dari 2016 sampai 2019 lu udah top notch tuh ya. Terus dia turun, terus habis itu peralihannya gimana tuh, Bro? Akhirnya ya udah kita benar-benar bertahan pas COVID sampai akhirnya udah mulai longgar gitu ya. New normal gitu ya. Ya kita balik lagi 2021 berarti itu 2020 akhir ya. Oh ya itu masih PSBB atau apa ya gitu ya. Kita udah bisa keluar rumah. Benar. Iya. Oke. Sampai Delta pun juga kan waktu itu kita masih 2021 Delta. Betul Delta. Gue kenanya di Delta tuh. Kan itu. Oh ya. Lu kena yang Delta. Lah berarti gitu dari yang
kan tadi lu bilang ada corporate ya. Corporate tetap secondary cuts yang naik atau masih yang common ini? Tetap kita masih primary cut. Primary cut. Jadi secondary cut itu kita jadiin additional menu, optional menu. Tomahawk tuh masuknya mana sih? Primary. Tomahawk itu sebenarnya itu kan bagian rib eye ini masih ada tulang ya. Tuh, karena potongnya sih sebenarnya. Iya. Is the way how you cut it. Sorry, gue so tau aja. Tahu. Nggak, soalnya gue ngeliat di ini, gara-gara gue ngeliat Grill Me, terus ada orang luar ya, yang dia ngangkat tomahawknya terus bagian jatuh. Aduh tuh Gila banget ya. Ya. Oh, jadi itu hanya Kayaknya lu ada kali ya. Kita Tomahawk, kita ada specialty-nya yang pakai gold. Apa itu 24K gold Tomahawk? Oh iya, dihabisin emas. Ditaburin emas. Wah, dihabisin emas. Oh wow. Wah, ini menarik nih. Ya mungkin nanti ini mesti kita share ya, seperti apa ya menu-menunya ya. bayar royalty ke Bruno Mars. Putih Karen gitu kan. Itu lagu apa ya? Lagu sih katakan gitu kan bro. Ini waktu itu Agnes semua juga gitu. Oh gitu bro, wow. Itu gimana lu? Ya gak ada kayak sticknya dipakai Versace gitu ya. Belum ya. Biasanya tuh jawabannya kayak dilombakan gitu pas dia Belum sih. Aduh iya. Tapi itu gimana lo dapet idenya dari sana? Yang 24K ya? Iya. Kita mau coba terapin apa yang lagi nge-trend di luar negeri. Kita mau coba bawa ke sini. Terus gimana? Ada yang gue fan, ada yang ini nggak tertarik untuk Semuanya pada surprise gitu ya. tertarik sih gue aja denger ya. Tadi gue bertahu ya, sorry nih gue. Iya, benar. Gue kayak perlu research banyak tentang lu sih. Iya, terus udah ada pembeliannya gimana? Dan itu kita pembelian sangat oke, dan kita combine sama South Bay Performance. tapi harganya 24K enggak. Harganya masih bisa Juga per gram itu. masih reasonable. Really? Ya, thanks to it. Oke. Harganya masih reasonable dan itu udah pasti edible ya. Edible, jadi itu aman buat dimakan. Oke. Wah, kalau tambah Salt Bay lagi, gue pengen dia size big. Gold Ruli itu tadi. Tiba-tiba gue lu pakai wheat dulu bro. Sama apa tadi? C24K sama tadi South Bay. South Bay. Oke. Yang ini mah biayanya deh. Oke, sebenarnya itu emang performance basis sih. Benar. Itu tahun berapa bro? Kita mulai South Bay pertama kali itu 2023. Oh baru ini. Jadi 2002 akhir kita udah mulai introduce sampai benar-benar kita masukin jadi package utama kita tuh di 2023. Dan kita sempat viral hashtagnya itu kan barbecue South Bay. Oke. Oh udah gara-gara. Tapi jangan dilanjutin dia bro. Apa? Karena Salt Bay udah Oh, Kayak udah jadi musuh masih. habis ini kita ganti. kita apa ya, Tennis Bay lah. Oh gitu. Oh baru. Gue pikir ada yang tadi dari 2018 itu. Itu enggak ya? Itu juga belum ya? Itu belum. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang menu nih, kalau lu bisa rekomendasi apa aja sih sebenarnya? Di sini ada nggak ya? Di sini menu nggak ada Menu lain nggak ada ya? Enggak, lu bisa rekomendasi nih supaya di temen-temen bisa tahu juga deh what to order food from you tuh apa nih bro, yang namanya lu nggak bakal dapat deh di tempat yang lain gitu kan? Oke. Iya. Biar tadi kan 24 gold cuma lu doang ya. Gue udah ada dengar 24K mungkin udah banyak ya yang bisa bawa. Tapi so far sih kalau misalnya kita tawarnya tuh di Tomahawk. Ya jadi dia bener ya udah gede gitu kan. Dagingnya gede, tebal lagi. Terus juga bisa dipegang tulangnya kan. Ini pada dilapisin emas kan bagus banget gitu ya. Jadi ya I would recommend dari 24K Gold Tomahawk. Itu udah pasti Osher. Terus juga semua line up stick kita terkenal stick kita tuh very buttery dan juicy. Karena kita pakai metode clarified butter. Oke, metode clarified Butter. apa tuh? Jadi butternya itu kita panasin sampai melting. Abis itu nanti daging yang udah kita grill untuk kita rendam di butternya. Ini jangan sampai resepnya keluar nih bro. Oh enggak apa-apa. Gak mau Ini equals knowledge. kita patenin.
Sudah kita ini juga di Instagram sudah kita kenalin juga. Oh iya, gue lihat di ada satu media ngebahas teknik itu. Oh berarti direndam gitu ya? Rendam. Ini masing, berarti cara marinasinya ya? Ini after di grill. After di grill. Jadi lagi rendamnya, lagi restingnya lu rendam. Dan baterai itu masih kita panasin posisinya. Jadi itu dapat sana ini ya melting low buttonnya dia. Terus rasa baterainya, nyerap sticknya. Oh menarik. Nah ini lu dapat teknik ini pasti belajar sendiri lah ya. Belajar tahu lu tadi searching. Oh coba searching di YouTube yang lagi ngetren tuh apa sih metodenya. Terus food blogger yang di YouTube di luaran situ tuh yang lagi pertama tuh siapa sih di luar negeri gitu ya. Orang benar-benar ngikutin. Dan ketika kita coba kita trial menunya beneran enak atau enggak. Karena kan banyak ya. Ya karena kelihatan entar sih. Masaknya udah susah lah yes. Ya kita coba trial dan di situ kita nemuin oh ini enak nih nggak bawa deh ke review. Oh oke. Nice. Ini di steak ya, sampel agak steak habis itu lobster kita juga. Ada seafood. Yali butter lobster. Itu juga sama lobster kita simpan butter. Ini mic-nya kecilin dikit deh. Perut gue udah kerucut nih. Tadi Waduh, ada lobster juga. ada apa lagi? What else you have? Jadi kita punya lagi sando itu juga berversi. Lagi gasu sando ya. Lihat boleh di sando yang dari Jepang itu. Wah terenak tuh kita terapin di menu kita adain di menu grilly juga. Terus juga yang bisa jadi customer favorite itu pizza kita. Pizza. Gimana lu masaknya bro? Ini lu bawa Kita apa masuk juga di gas grillnya. Oh oke. Kita grillnya di gas sando kita. Wah, oke. Wow, gue pikir ini Bukannya bisa harus di satu. Iya, satu deh. Iya, aku basi kita take off di oven. Habis itu kita lanjutin di gas grill lagi. Jadi berasa smoky-nya banget. Di gas grillnya kita pakai kan habis kita grill daging ya. Jadi di pizza itu benar berasa smoky banget. I see. Memang pasti ada aftertaste-nya. Aftertaste smoky-nya dap. Wah, Kita namanya di ini barbecue pizza. oke, nice. Dan pasti ya, ingredients di atasnya ada meat. Ada meat ini juga. Tau gak sih? Jujur ya dunia. Ini sih gue bukan chef, tapi gue belajar banyak ya. Cuma gue bilang tuh, I think you are on the very good path. Betul loh. Jadi zaman dulu ya kalau misalnya kita ngomong tentang daging ini, gue cerita sedikit ya. Jadi pernah ada satu orang sana di salah satu grup ya temen gue pernah cerita. Lu tau gak sih kenapa tuh gue suka grill untuk daging? Dia bilang gini, coba deh kalau lu masak di semua restoran, rata-rata dari semua restoran, dari kitchen. Karena gimana pun kita mau steak house, right? Steak itu ketika lu udah selesai, lu taruh di hot plate atau lu taruh di piring ya. Nah, setiap menit kalau dia nggak keluar, dia taruh lu nih di tempat waiting bay atau nanti waiternya taruh di meja. Ketika lu taruh di meja, lu potong seslice makan. Itu by the end of the steak itu udah down bake. Gitu. That's why kalau misalnya gue bilang ya, the most technique that I like sebenarnya is Japanese, right? Kalau misalnya lu lihat di Jepang kan, kalau misalnya lu langsung ada sebuah tepan ya atau sebuah di grill ya, lu langsung di grill, diletakkan ke lu punya piring, dan lu tuh bener-bener dari daging yang fresh meatnya atau fresh cut atau lu bilang ya bener-bener yang bagus banget. Gue langsung terlalu bro karena enak banget bro. Lu ketika lu makan di dalam detik-detik yang pas teratur dan setelah masak itu adalah langit dan bumi. Itu yang paling enak banget di saat yang namanya itu yang mengancur lidah lu banget pelletnya. Karena once you had eaten that, lu makan makanan lain besok harinya Biasa aja. itu udah gak enak bro. Itu mengancur lu punya bener-bener di pelet lu. That's why ini filosofi yang gue sempet ya nonton dan diajarin sama temen gue. That is the best moment. That short little second yang kelihatannya kayak ngapain sih ribet-ribetnya, from the grill to your plate dan lu makan segera. You have to try both of the experience. Iya. Nah mungkin ini mesti dicobakan you grill. Iya, karena memang diferensiasi di situ ya. You have the life experience and lo persembahkan ke customer gitu dan langsung kerasa. Ada kalau sekarang itu punya cloud kitchen yang masak dulu dikirim pakai Gojek, dikirim pakai whatever.
sampai ke rumah lu buka lagi, lu taruh di piring lagi, itu udah how many minutes of downgrading of that meat. Daging itu nggak akan lu bisa dapetin the best. Percuma lu punya daging yang mahal banget segala macam, kita nggak bisa lawan waktu. Itu. Nah itu sih keren. Iya, keren kan? Iya, pinter banget Grill. Nah tapi gue pengen tanya juga Stans. Jadi pas bagian lu nih flashback di Jaya, saat lu memang ada 4 ya gue nggak tahu ya, lo pasti ada kepikiran kayak, aduh kenapa ini nggak bisa jalan ya? Ya, apa yang membuat lo akhirnya gue tetap bertahan nih gitu? Oke. Jadi waktu itu emang udah pernah jadi entrepreneur. Jadi emang udah pengen jadi entrepreneur dan pengen punya bisnis sendiri. Jadi di saat aduh sepi nih, kayaknya nggak bakal works ya, cuma 4 kali doang. Mungkin waktu itu mikirnya ya udahlah jadi side business aja. Ya udah sembari mungkin nanti lanjutin di dunia hukum, ya udah ini jadi side business aja. Jadi ini sebenarnya hukum lu masih ada sih? Udah. Berarti udah kon yang dihukumnya, udah go to Udah. nowhere ya. Ya. Ini sarjana hukum loh. Takut gue dihukum sama. Gue dulu gak kepikiran apa maksudnya yang jadi pengacara atau apa. Tadinya sempet mau coba, ya. Tapi pas dijalanin apply di law firm, lucunya, jadi gue apply di law firm tuh banyak banget. Mungkin ada kali puluhan ya. Nggak ada yang keterima. Yang keterima cuma 1. Tapi satu law firm ini dia mungkin top 10 waktu itu. Top 10 law firm di Indo gitu ya. Dan workflow-nya kan pasti padat ya. Ya. Jadi masuk di sana itu udah nggak mungkin bisa punya side business. Kecuali side business-nya lu udah bisa tinggalin gitu ya. Udah nggak handle sama sekali, kok mungkin bisa. Tapi saat itu kan ya side business-nya masih dijalanin sendiri. Ya udah akhirnya dari situ mutusin untuk udah deh daripada bisnisnya nggak jalan, udah deh gue tinggalin law firm. Udah gue fokus sama bisnis ini dan itu jadi ada kayak ini ya, the risk that I take waktu itu ya. Karena resikonya gue udah ninggalin profesi sebagai lawyer to be gitu ya. Dan itu kan perjalanannya dari kuliah sampai ke sana kan juga udah sebentar. Ketika nanti jalanin bisnis dan mau balik lagi, itu kan mulai dari nol lagi loh, yang di dunia hukumnya. Dan itu yang mungkin the risk that I took waktu itu ya. Itu dia ada support orang tua kan. Justru malah orang tua lebih pengennya Lu perlu tisu pasti. law firm. Lalu terakhir ya. Justru malah orang tua lebih supportnya di law firm aja udah ya pasti gitu kan. Pasti itu lu ya, gue selalu gitu. Hukum ya jadi dokter lah. Iya, itu lu cuma dapat 4 pesanan gua setahun pasti ada gitu-gitu ya Nero. Nah itu terus gimana lu ngejawabnya? Ya karena waktu pas mau jalanin dua-duanya kan Grill-nya juga udah mulai banyak dapat orderan gitu ya. Jadi kan prospeknya juga makin kelihatan gitu. Terus di law firm jam kerja udah nggak mungkin gitu. Jadinya ya udahlah tinggalin aja law firm gitu. Dan sempat debat juga sama orang tua gitu. Karena orang tua maunya ya udah lu kan udah dibayarin kuliah hukum. Ya lu paling nggak jalanin dulu lah profesi hukumnya. Kalau nanti mau buka bisnis ya nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya momennya itu kan lagi bentrok. Dan momen kayak gitu kan kita nggak tahu kapan datang lagi. Benar. Di saat Wilny lagi dapat banyak customer, dan kalau waktu itu kita nggak ambil, ya kita nggak pernah tahu kan. Setahun 2 tahun lagi tiba-tiba kita buka lagi nih Wilny. Apakah Omar masih ingat? Iya, betul sih. Kayak yang cerita barusan ya, kayak ada hubungin siapa dia nggak tahu. Iya, dia nggak mau ambil, terus kira ada deal. Dan itu sering kejadian di Wilny awal-awal ya. Iya. Jadi banyak banget kita dapat customer yang begitu kita tanya, oh iya, catering langganan ini nggak bisa, makanya gue kontak lo. Dan itu jadinya malah cocok sama Grill.me dan jadi well customer. Iya. Dan sekarang bisa jadi Grill.me adalah yang nomor 1 ya, Mak. Kayaknya sudah nomor 1 dah. Nomor 1. Karena nih ada siapa aja nih, gue sebutin satu. Boleh nih, siapa aja boleh. Ada dari Dewi Sandra, waduh, Kadhi Martin, Yogi Sitohang, wah, Ulan Goitsno. Coba ini ada si Tongkul. ya ini udah pasti.
Iya. Dan nanti kita share pada sorot-sorot ini Angola Viving ya. Dragon Derby. Wah. Yusuf kalah sama Yusuf kalah pas lagi zaman itu sorry lambat ya. Mungkin bedanya. Banyak Lagi. dia Kevin William ini pasti udah masuk semua nih. Siapa yang paling pertama nih kalau artis? Artis yang paling pertama, Gading? Dibahas ibu. mungkin Om Umay ya, yang pertama ya. Paling pertama Om Umay. Om Umay Lubis. Umay Lubis. Oh iya, film dari Sipu Gila. I see. Bro, tol. Iya, Jeremy Thomas, ya. Wow, looknya Dari public figure sampai ke kalangan menteri ya. Iya, sini udah kelas-kelas utang ya, bro. Dan ini pasti masih banyak lagi yang nggak capture di sini. Belum termasukin ini. Belum nggak cukup, kalau nggak lembarannya sampai keluar kantor, bro. Iya, ini nggak bisa, ini bukan Ini panjang banget loh, guys. ini bukan wall of fame lagi, tall of fame. Kita sepanjang ini. Sepanjang tol. Tall of fame makanya bukan wall of fame. Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Gimana? Kelihatan nggak power bisa? Nggak kelihatan semua ya. Karena nanti kita Kebayang lah ini. nanti. Berarti ketika kayak ada acara gini, lu bro, bawa mobil bro. Kayaknya kesannya kayak panjang ya, udah kayak banquet ya. Hah? Enggak sih, Atau tergantung bro. Jadi tergantung packs yang dipesan gitu ya. Jadi kalau memang packsnya udah ratusan packs, kita biasa bisa 2 mobil atau 3 mobil. Tapi kalau salah kayak mungkin 15 packs atau 20 packs ya kita 1 mobil cukup. Soalnya waktu ya. Berarti ini meja semua itu deh. Jadi kita semua Gitu ya. meja buffet dari kita semua. Ini grillnya gimana sih, kayak grill tuh gede atau Grillnya sebenarnya ukurannya sebenarnya sih nggak yang gede-gede banget. Jadi kita juga cari yang compact gitu ya. I see. Mungkin kalau dari meja ini dibagi 2, itu udah ukuran grill gitu. Atau grillnya sini ya. Tuh, gede bro. Ya. I know about you. Udah grill apalagi tuh yang bawa. Kita ada setup kitchen. Kayak cutting practice So ya cutting boardnya meja buat kita cutting segala macam, sama kita masak-masak yang kayak di comfortable table. Terus habis itu juga piring jadi juga bang. choice dari kita juga. Tiung semua di kita sini. Jadi udah siapin mulut aja buat mata. Udah siap. Gak ada bangsa siapa meja lagi. Kalau dia ya juga. Nggak gue meja itu dari kasar. Oh dari ya furniture pokoknya udah dari inilah ya. Kalau nggak ya prasmanan ya. Iya. Benar. Itu di wedding ini. Tapi lu juga buka buat wedding juga pastinya. Oh ini bisa. Dimana juga di luar sih. Iya, wow. Nah sebenarnya kalau misalnya selain steaknya itu gimana? Lu pairing sama paring apa nih yang lu rasa nih yang key important nih kalau buat steak ini? This is by qualification. Itu apa lagi sih selain cuman the best mainnya? Terus lu ada apa lagi? Ya pasti sih kita mencoba untuk semua menu-menu kita itu dari appetizer sampai ke dessert itu yang pasti bikin orang juga nagih ya. Karena gue pribadi gue tuh benar-benar pikir ibaratnya. Jadi kalau misalnya kayak makan di restoran gitu ya, kalau misalnya udah menurut gue nggak bikin gue mau balik lagi, nggak bikin gue nagih, ya udah gue nggak akan mau datang lagi. Sepiki itu gitu, jadi pengen banget. Ya udah kalau makan kali ini harus enak gitu. Kayak non jadi sejam balik. Even misalnya kita makan nasi padang gitu ya. Ya udah ini nasi padang, kok bisa di kondimen-kondimennya ini enak semua gitu. Ya kan? Kadang kan ada nih di restoran misalnya, contoh nasi padang, yang enak cuma ayam popnya doang. Tapi yang lainnya kayak tunjangnya, kayak perkedel biasa aja gitu. Nah kalau gue tuh saking pikinya kayak kan ya udah semua everything bisa good ya. Kalau bisa ya udah gue comot masing-masing deh. Dari restoran padang ini gue ambil ayam popnya doang, dari yang sono bunjangnya. Tiba menarik, saking pengen semuanya dikombin jadi satu ya. Dia ya kan. Iya juga ya. Iya kalau nggak hayal kan. Interesting. Karena kita mau makan, kita kan baru momennya kan lagi semangatnya makan, kita udah ngidam lama gitu ya. Kita pas makan itu pengen dari semuanya enak gitu. Nah, sekarang ini udah 2025. Iya. Berarti lu sekarang udah nggak 4 dong. Enggak. Jadi gimana nih? How's your Sekarang itu sebulan kita bisa sampai 30 event lebih. Masa bulan Sehari satu ya. Sehari bisa 3 kali gitu. Wow. Sehari bisa 3 Nah, event. itu
lu gimana bro? Berapa banyak kru sekarang? Berarti udah berapa? Kita bisa dibagi ke 3 tim ya. 3 tim nih, jadi 3 langsung masuk. Event yang berbarengan dari hari yang sama, jangan sama gitu, tempatnya berbeda. Wah kayak gitu gimana bro? How do you do the quality control tuh dengan tim lu? Atau lu kan nggak bisa ya nggak bisa. Iya di acara apa itu Ya pasti sih kita mesti training dulu gitu ya. Kita make sure dulu sebelum kita delegate tim itu untuk berangkat ke customer kita. Dan QC-nya udah pasti ya masing-masing ada QC-nya masing-masing juga. Jadi benar step by step. Dan kita juga mesti bisa kasih trust ke tim kita juga. Karena kalau kita nggak ada trust ya susah juga ya. Pasti orang juga nggak akan bisa mendelegasi apa yang didelegasikan ke dia juga. 9 tahun ya, ini udah 10 tahun ya tahun depan nih. 7 tahun ya. Oh tuh Jadi pas sampai tahun itu sampai tahu mulai kaget. Mungkin kalau dihitung secara histori bisnisnya itu belum mulai lah gitu ya. Itu masih iseng-iseng loh oke deh. masih bisa bahagia Lies. Iya, I see. Itu 30 ya di Orman. Ini kan udah ini ya, udah lama. Ini berarti total udah hampir 1000 ribuan sales dan customer masih udah hampir ribuan juga. bro jutaan. Sampai lo bisa seperti ini ya, titik-titik yang lu lagi tantangan lu yang paling sulit tuh apa sih? Tuh Saya pasti tantangan lebih yang paling sulitnya gitu ya, tantangannya gimana caranya untuk makin banyak mendapatkan customer baru. Oh, customer baru. Ya, jadi gimana caranya untuk bikin makin banyak semua orang tuh tahu gitu ya, apa itu Grillme, apa itu barbecue service. Senang. Ada Om Marin. Siap. Siap Om. Anda siapa? Om Marin. Oh, biar Om Marin. Oke, udah. Jadi tantangannya itu dan gimana caranya kita untuk bisa selalu konsisten dan kalau bisa ya improve lagi gitu dari service kita dan food quality kita gitu. Oke. Jadi itu semua jadi challenge-nya sih. Iya. Nah bisa kan kalau misalkan orang mau buat bisnis gitu ya, itu kan punya mindset dan prinsip lah ya bro. Itu sebenarnya apa yang your prinsip dan yang lo tanamkan ke tim? Oke. Kalau prinsip dan mindset ini mungkin ada beberapa poin ya. Jadi dipersimpel aja. Mungkin yang pertama, apapun yang kita kerjain, apapun itu posisinya, ya kita mesti kerja dari hati. Karena kalau kita nggak kerja dari hati, apa yang kita bawa vibes-nya udah nggak enak. Betul. Ya kan? Karena di Grillme itu kita sangat mengutamakan vibes yang dari awal dari tim kita. Jadi kalau misalnya dari tim kita ada yang datang ke kantor, moodnya misalnya udah nggak enak gitu ya, kita akan suruh dia ulang. Nggak usah berangkat. Kalau semuanya kayak enak motif gimana? Kalau Kalau di kantor kita banyak yang pulang, gue bingung, gue pusing. Gak usah tiba-tiba curhat. Kalau kantor gue semua banyak motif gitu, pulang gue nggak kerja. Gue tak jalan dulu gimana? project nggak jalan ya. Iya. Untungnya sih belum pernah ya kayak gitu ya. Jadi biasanya ya pasti kita lihat gitu. Intinya pokoknya kalau ada yang moodnya lagi nggak enak, ya kita akan kasih dia pilihan. Mau ubah moodnya atau ya udah pulang aja. Karena kalau udah sampai ke customer, Iya betul. Tuh udah nggak ada. itu udah nggak ada ampun. Dan customer yang tadinya mau bikin acara, mau vibes-nya happy dong, good vibes gitu dan enak gitu kan. Maksudnya suasananya enak. Tapi ketika dari tim Grillme dia membawa bad vibes, acaranya pasti jadinya akan impact di situ. Tamu yang datang pun juga dirinya nggak nyaman. Betul ya. Dan kita udah fail di situ. Tuh. Sebenarnya ya Jun ya, kalau gue bisa sedikit kayak share dulu ya. Sebenarnya Grillme itu yang lu jual, lu tahu lu jual. Lu tuh jual experience, lu jual kebahagiaan, lu jual entertainment. Betul. Sebenarnya kalau misalnya lu bisa expand ya bro, mari gue ada cerita sedikit. Kalau lu bisa expand dari cuma hanya full service, tapi kalau lu bisa tambahin dengan bro junior nih, musisi gitu ya. Oh, I think ya akan benar-benar lengkap bro. Boy. Right? Ya maksudnya mungkin kita nggak perlu ada MC, kita nggak perlu ada apa ya. Jadi ya musik, makanan, minuman, siapa tahu ada. Ya ini gue nggak tahu di kalangannya apa ya. Ya ketika kalau misalnya bisa di pairing sama wine, di pairing sama kan kalau steak kan cocoknya enaknya sama wine. Aduh, ya sorry, tapi kita udah halal sertifikat. Halal, oke. Jadi kita udah gitu, halal aja Sama wine, ya mungkin
sama yang lain. Mineral water. Mungkin sama mocktail lah yang nggak ada alkoholnya. Sama minum-minum mocktail, mocktail ada banyak yang enak juga loh. Yang bisa kan kita nggak tahu, ya emang nggak ada alkoholnya, tapi it tastes really sensationally enak dengan meatnya. Kadang kalau gue beberapa kali ya pernah ke lumayan restoran yang high end ya, mereka tuh sebenarnya ya yang mereka jual tuh bukan cuma hanya mereka masak dan servis, tapi di behind that kenapa people, ini satu cerita, sorry Bu ya cerita bakal, gue pernah pergi ke Malaysia, dia tuh mengadakan namanya omakase Bu untuk peranakan restoran. Yang diadakan ada di rumah dia. Gue masuk rumahnya tuh rumah tua bro, rumah peranakan kayak kan like old Chinese yang punya apa window katiak segala macam. Kita masuk, ini kayak rumah orang beneran, cuma ada meja makan. Terus tapi lucunya dia masak juga bukan professional kitchen bro, itu kitchen rumahan, gitu kan, bukan yang stainless steel, enggak, dia rumahan. Tapi gue yang enaknya adalah yang makan enak, uangnya enak. Tapi yang benar-benar jual adalah cerita, story. Cerita tentang ini masakan dari siapanya, ini cerita. Nah, I don't think this is something yang mungkin bisa ditaruh ke Grill Me juga, yang I think ini bisa menjadi sebuah another, I don't like to say gimmick ya, tapi it will elevate. Karena most of the people will pay expensive stuff when ada arti itu, ada makna di belakangnya yang bisa yang menjadi above the value-nya. Nah, I think the brand story-nya ada something you can integrate lagi, gue bilang lebih keren lagi ya. Dengan brand story di belakang ada soundtrack-nya Jun gitu kan. Oh iya kan? Wah langsung gitu, lu immersive banget bro. Terhadap apa yang nanti yang ada kan. I really like this level of atmosphere bro. Karena di sini emang kayak kolaborasi juga banyak ya tahun baru ini. Namanya Grill Me Atmosphere. Ini gue patenin dulu ya bro. Jadi aku bingung nih. Grill Me Atmosphere. Keren banget. Ya. Itu boleh direkomendasi kan? Boleh dipakai nanti. What biro? Gak ada bercanda. I think itu Indonesia. Grill Me Atmosphere keren banget. Iya. Setuju. Jadi dari yang mindset yang pertama itu sudah berjalan berarti ya? Sudah berjalan dan sebenarnya pasti ya ada lah, pasti kita up and down-nya ada ya. Dan itu yang kita selalu jadiin mungkin ya mindset setiap harinya ketika kita briefing ke tim, dan ketika tim itu lagi menjalankan suatu event, kita selalu remind ke mereka, ingat kita mesti bawa good vibes. Ingat kita dibayar untuk kita perform, gak cuma masak makanan enak, gak cuma kasih service yang bagus gitu ya, tapi kita juga berpartisipasi untuk tuh memeriahkan acara itu gitu. Kita involve di situ, kita take part di situ. Kalau misalnya customer ini, let's say gitu ya, misalnya acara housewarming, dia akan undang tamu-tamunya. Kita juga sebagai Grill Me Barbecue Service, tim kita yang ada di lokasi, kita juga ikut menjamu tamu-tamunya juga. Iya. Ya kan? Kita juga welcome tamu-tamunya juga tuh. Iya. Kita take part di situ. Oke. Ya betul sih, dari awal kan dia udah buat from the heart. From the heart. Dan itu semua gak bisa gue lakuin kalau misalnya lu gak full dari hati. Kalau lu setengah hati lu gak akan bisa ngabarin. Even senyum pun, even ngasih sambutan gitu ya, welcome customer gitu ya, kalau gak dari hati juga kelihatan. True enak itu ya. Makanya Grill Me enak bro, from the heart bro. Ya kalau gak dari from the meat kan lu from the daging kan. You are like of the bean. So it's not all about the meat. It's all about. Betul ya. Oke, berarti berapa prinsip berarti tadi? Itu yang pertama ya. Gua mungkin kita selalu ingat gitu ya, tahu dari sisi customer gitu ya, customer yang berkesan. Maksudnya berkesan ya, bukannya kita membeda-bedakan customer, bukannya kita mengkotak-kotakan customer, enggak. Tapi kita mungkin prinsipnya never forget who help you gitu ya. Jadi ini mungkin for me personally gitu ya. Jadi siapa aja sih customer yang pertama kali gitu ya, yang mungkin saat itu membantu Grill Me gitu ya. Dan gue selalu ingat itu, dan setiap kali mereka pesan, ya kita akan kasih service yang terbaik, dan kita kasih extra pork rib. Nice. Ada loyal
ini ya, loyal customer pasti ada lah. Pasti ada. Jadi banyak juga customer kita yang mungkin bisa pesan tuh hampir tiap bulan. Oh wow. Hampir tiap bulan. Iya. Dan udah pasti ya kita akan dikasih. Yang dipesan Grillmia apa kamunya? Grillmia. Bukan saya sih. Bukan. Ya, Langsung ngeliat pesan. oh, enggak. Aman. Aman. Maksudnya bukan itu gitu ya. Maksudnya bukan itu. Pak, lu susah jadi cowok gitu ya. Gue kenapa gue kebayang kayak Grillmia tuh dia cuma pakai turmeric doang. Terus dia yang cute ya. Tapi akan rame juga loh kayak gitu. Mungkin boleh kalau kita collab sama Mario. Jangan bro, kabur. Gue mah kabur semua bro. Jangan disensor katanya. Kalian berdua aja lah. Dulu pakai gitar, dia pakai. Oke, berarti loyal customer-nya berarti kita main tahu juga ya. Ada berapa? Ada berapa? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Dan udah pasti ya kita akan kasih extra service gitu ya kalau customer kita gitu. Jadi bukannya kita bukannya kita mau beda-bedakan customer kita, enggak. Kita akan kasih service yang sama ke semua customer kita, tapi untuk our special customer ya mungkin itu loyal customer, mungkin itu customer yang di awal membantu kita saat kita merintis really, ya kita akan kasih extra service di sini, extra complimentary. Iya. Berarti lu ada datanya tuh ya. Kita database-nya kita jaga. Dan setiap kali customer kita punya notes gitu ya, punya request. Oh, setiap kali gue event, gue mau contoh. Gue mau ada cabai rawitnya ya. Gue soalnya demen pedas, gue demen ada cabai rawitnya. Terus gue pengennya warna taplaknya warna ini. Gue nggak mau warna hitam. Oh, Gue maunya menunya gini. Itu kita take notes di situ, kita simpan. Ini setiap kali dia pesen, next time, dia udah gak perlu ngomongin mana lagi gitu. Personalization lah. Iya, karena di lokasi pun kita udah tahu. Oh, setupnya kayak gimana, flow-nya mau kayak gimana, kita udah tahu. Nah, kita udah ngebahas dalam nih ya. Nah, kita pengen tahu nih the next menu-nya nih. Tadi ada lobster, ada yang ini ada pizza yang terakhir ya. Nah, kira-kira ada apa nih? Please be burger. Burger? Gue sudah kan. Oke, udah ada sebenarnya. Udah ada. Waduh. Burger udah ada. Jadi kita kadang ada custom package yang jadinya tuh barbecue burger. Iya. Jadi full di burger. Nah ini tadi ke Sandu udah ada kan? Satu udah ada. Dan makanya nih mesti ditayang-tayangin nih. Coba nih dia menu-menu dari kita. Sebelum ya cuma bukan kita doang yang lapar deh. Soalnya lu semua juga mesti reception dari sekarang. Oke. Apa bro ya next-nya nih? Next menu yang kita mau bawa yang pasti di main course juga ada, dan kita mau juga di dessert, karena dessert itu salah satu komponen menu gitu ya, yang penutupan gitu ya, as a closing gitu ya, as a closing menu itu yang sebenarnya penting loh. Jadi nggak cuma di main course, nggak cuma di kayak kita iseng doang, tapi sampai ke dessert itu juga kita mesti pikirin. Dessert yang sekarang lu ada apa aja? Yang sekarang dessert kita tuh collab sama Lateria. Soalnya di sini boleh sebut brand kan? Boleh dong. Palingan kalau lu nggak mau tutis. Oke, kita collab sama Lateria kira. Itu kurang jauh tuh. Ya. Nah, satu lagi kalau ini sorbet itu ya. Ada sorbet ini juga. Oh, Bro Mario temennya sorbet ya? Gue suka. Ya, setelah habis fattening gitu tuh enaknya tuh yang asam-asam. Ya kan boleh cuci mulut. Ya, kasih mulutnya benar-benar. Nah, nextnya kita lagi mau ya menu dessert lagi. Oke. Tapi mungkin masih ini ya, masih dikasih Iya. I think it's spicy kalau misalkan ngeliat fruits, buah-buahan. bisa juga bisa ya. Dessert yang kita mau bawa ini dessert yang lagi viral. Tapi viral bukan di Jakarta, masih belum terlalu viral. Oh, di luar negeri udah viral banget. Udah dari Biar dari Adore ini aja. 26 ini surprise dari not elevation. Yes, ya, beda. Terus gimana bro, kuat sebenarnya kan dari Dozers nih kita audiensnya memang kayak pengen punya bisnis gitu ya. Ada saran nggak sama mereka untuk yang mereka ingin masuk bisnis F&B? Ya. Yang pasti sih sebenarnya mungkin ini yang gue flashback ke belakang aja. Kalau dipikir-pikir sekarang, dan mungkin ketika gue cerita di forum lain, orang akan ngomong, gila lu nekat banget ya. Lu nggak ada background F&B, lu nggak ada skill di situ sama sekali, dan lu masak buat orang gitu ya. Masaknya lah cooking lagi.
live cooking, open kitchen gitu. Jadi orang bisa ngeliat langsung gitu. Beda kalau kita masak di restoran kan nggak kelihatan open. Jadi kalau di belakangnya kita bingung, kan orang juga nggak tahu di tetotnya makanan udah jadi aja. Ini kan live cooking, open kitchen, orang bisa lihat langsung, bisa track langsung malah. Kalau bisa senekat itu gitu. Ya mungkin yang bisa gua ambil pelajaran dari situ, you just need to have that kind of courage gitu ya. Keberanian yang mungkin keberanian nggak ada otak gitu ya, nggak mikir resikonya, nggak mikir konsekuensinya gimana, tapi udah lu jalanin aja. Karena ketika lu jalanin, ya apapun yang whatever it takes ya lu akan jalanin sebisa mungkin dan sebagus mungkin gitu. Iya. Nah, pasien penonton juga pengen nanya, ya kan enak you punya modal. Nah, sebenarnya gimana tuh? Awal-awal gimana sih? Kan banyak orang bilang, ya bisnis kok mesti pakai modal. Iya. Like how you do that? Modal itu kan balik lagi ya, tergantung bisnis yang kita mau bikin tuh seberapa besar gitu. Semakin besar bisnisnya, pasti modal semakin gede. Tapi semakin kecil bisnisnya, modal juga kan semakin kecil dong. Nah di situ ya kita bisa sesuaiin. Ya kalau mau benar-benar bisnis tanpa modal ya susah ya. Ya. Itu kayaknya itu mesti insurance kami ya kan. Ini boleh ini gimana gua? Iya. Ya kalau untuk bisnis yang kita mau jual produk atau jasa pasti akan ada modal gitu. Cuman mungkin bisa kita calculate dulu. Modalnya ini mau yang berapa gitu, mau kecil atau besar gitu. Kan saya adjust di situ. Saya sih ya. Ada lagi mungkin yang titipan-titipan? Mungkin kalau pesan-pesannya gitu ya. Ya. Jadi jalanin dulu aja. Ini apa sih hubungan pacaran? Mungkin harus ditambah jalan dulu aja pakai hati. Iya. Jalanin dulu pakai hati. Karena Wilmy juga kalau bukan karena learning by mistake, bukan cuma learning by doing, Wilmy nggak akan bisa sampai sekarang. Wilmy nggak akan bisa sampai di titik ini. Kalau dulu mungkin ketika Wilmy dapat komplain, ketika ada yang ngasih komplain dan mungkin menjatuhkan kita gitu ya, mungkin yang bikin kita kayak udahlah banting setir, jangan notifikasi service lagi. Emang sebelum apa dong? Kayak gimana sih complaining Ya mungkin banyak gitu ya komplain-komplain yang ya komplainnya nggak enakin gitu. Karena memang kita bikin kesalahan dan ketika dikomplain itu ya mungkin nggak enakin. Ya mungkin kalau waktu itu belum nyerah gitu ya, kalau itu belum banding Steve, ya mungkin nggak akan ada Grilmy yang sekarang gitu. Jadi ya jalanin dulu aja dan apapun yang nanti ibu hadepin, there's always up and down gitu ya, dan lo akan selalu bisa bangkit dan lo akan selalu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lo udah lewatin gitu. Lo bisa improve dari situ dan itu mungkin kesalahan-kesalahan itu adalah pelajaran yang paling berharga nih. Itu. Betul. Tuh, ya testing is the best lesson seperti kayak uang kuliahan yang lu nggak pernah mesti bayar. Betul. Tapi kalau lu tidak nyerah, itu adalah hadiah masa depan yang sebenarnya lu nggak bisa bayar. Ya kebanyakan orang gampang menyerahkan di master. Seri-seri, nyerah it takes only 1 second ya. But to build what you have here, buat 9 tahun, 7 tahun, akan lebih banyak tahun lagi lah. Cool man, lu keren. Keren banget. Thank you banget Pulus tadi sudah hadir di Dose Creative Channel. Dan Dozers kalau misalkan ingin memesan pastinya karena udah lapar pasti udah lalu dikasih lihat menu-menunya tadi. Kita bahas terus nih menunya. Iya juga ya. Dan bisa langsung dikasih aja Pak Produser di bawah info untuk just Grilmy. Instagramnya nomor telepon persoalan kantor ya, yang para wanita jangan ya, nomor kau pribadi nggak boleh dikasih. Jadi nomor telepon Grilmy-nya aja ya. Dan ini bisa juga langsung dicek di caption aja di bawah, bisa langsung kontak langsung. Boleh. Thank you banget atas sharing-sharingnya. Thank you. Yang buat lapar ini. Keren banget Grilmy. Yes. Baru gue pengen kasih lagi ya lah. Kesel aku. Nampak namanya Grilmy. Oke. Jadi waktu itu pengen bikinnya kan konsepnya namanya yang ngarahnya ke barbecue ya, which is grill gitu kan. Terus grill apa ya? Ya udah, karena kita barbecue service, kita yang datangin customer, kita emang yang juga, kita emang itu juga. Ya udah Grilmy itu enak sih. It's a nice grills like me, bisa macam-macam. Bisa ini with me, bisa grill for me. Interesting, nice wordplay.
Keren. Cool. Saatnya makan nih. Saatnya makan. Ya guys, jangan jealous ya guys, karena akan makan di bawah. Thank you banget Dosers, thank you banget waktunya di weekend ini. Happy weekend buat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apa steak yang paling lu suka? Ya, langsung saja disebutkan di kolom komen. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario. Saya dengan Stanis. Thank you. Dari Grill Me Jakarta dan Doze Out. Goes out. Gitu ya.